Oke guys, balik lagi sama gua Bang Gembel. Pada video kali ini Bang Gembel akan membahas sebuah video yang lagi rame di beberapa media sosial terkait si Norma Risma atau ibu mertua yang selingkuh dengan menantunya. Jadi setelah Bang Gembel telusuri di beberapa akun TikTok atau media TikTok atau beberapa media lainnya di Twitter, masih saja banyaknya netizen yang mempertanyakan siapakah yang bersalah di balik dalangnya semua ini. Jadi sebelumnya Bang Gembel sudah mengupdate konten terkait si Norma Risma ini dari awal kronologis, dari awal perkenalan hingga akhir yang berakhir dengan rasa sakit hati. Sebelum Bang Gembel kasih pendapat siapa yang bersalah di sini, maka Bang Gembel akan membaca sedikit terkait apa yang terjadi dan bagaimana kronologis dari awal perkenalan, dan Bang Gembel akan menjelaskannya secara singkat aja. Sebelum kita lanjut ke dalam pembahasannya, kita lanjutkan dulu dengan intro. Bang Gembel is back untuk semua tat gepap back temenak hai lempap. Sesuai dengan judulnya, siapa yang bersalah di balik dalang semua ini. Setelah Bang Gembel mengupdate konten terkait si Norma Risma ini yang berdurasi kurang lebihnya 17 menit, di situ ada pembacotan Bang Gembel. Jadi pada pembacotan kali ini Bang Gembel akan membacot lagi, dan setelah membacot maka dari situ Bang Gembel akan memberikan pendapat menurut Bang Gembel ya, menurut pendapat Bang Gembel siapa yang bersalah terkait atau dibalik dalang semuanya ini. Oke, kita mulai dulu dari si Norma Risma. Norma Risma adalah seorang istri dari si Rozi. Si Rozi ini adalah seorang suami dari si Norma Risma gitu. Jadi kita sebut aja si Norma supaya mudah dalam penyebutannya. Dan di sini yang viral ada 3 orang. Yang pertama si Norma, si ibu, dan si Rozi. Ibu di sini maksudnya ibu dari si Norma Risma. Jadi pada tahun 2017 lalu, si Norma dan si Rozi ini berkenalan ketika mereka masih duduk di bangku SMA. Selanjutnya mereka lanjut ke status hubungan berpacaran. Pada tahun 2020, sebelum mereka menikah, sebelum mereka ini melanjutkan ke dalam pernikahan, si Norma ini pernah menciduk atau memergoki chat antara si Rozi dan ibu dari si Norma ini. Dalam chat itu berisi yang mengarah ke dalam aksi adu mekanik atau aksi ikeh kemosi gitu guys. Ketika si Norma Risma membuka aplikasi WhatsApp, di situ ada chat dari ibu si Norma untuk si Rozi di sini yang belum dibuka oleh si Rozi. Ya, seperti Bang Gembel katakan tadi, isi chatnya seperti mengarah ke dalam berhubungan adu mekanik di situ. Setelah si Norma ini membaca chat itu, dia langsung shock dan sampai trauma kali gitu guys. Dan ketika itu si Norma ini mempertanyakan perihal itu kepada si Rozi. Gini pertanyaannya, yang benar aja ya, apa kamu berhubungan gitu sama emak gitu? Dan jawaban dari si Rozi ini, enggak, itu cuma salah paham aja. Dan di situ mereka sampai bertengkar, dan posisinya di sini ternyata mereka lagi berada di rumah si Norma ini. Dan ketika mereka bertengkar, ibunya tiba-tiba keluar. Dan ketika ibunya si Norma ini keluar, tiba-tiba ibunya langsung mengatakan ini hanya kesalahpahaman aja. Selang dari hari itu atau selang dari 1 hari, yang intinya Bang Gembel, berita yang Bang Gembel dapatkan dari si Norma ketika podcast dengan Bang Denny Sumargo dan di beberapa media lain, selang dari hari itu tiba-tiba si Rozi sakit. Ketika si Rozi ini sakit, si Norma itu pergi menjenguk si Rozi sakit. Ketika pulang kerja, si Norma ini dijemput oleh adiknya si Rozi. Setibanya si Norma di rumah si Rozi, dan ketika si Rozi sudah meminum obat lagi sakit ya, obat sakit karena dia sakit jadi dia minum obat. Setelah si Rozi minum obat, tiba-tiba si Norma ini masuk ke kamar si Rozi, dan si Norma ini duduk di kursi dan si Rozi berbaring di kasur karena dia lagi sakit. Dan di sini karena perihal yang kemarin, kejadian di hari sebelumnya, si Norma ini masih penasaran dengan apa yang telah dia baca antara chat dari ibunya dan si Rozi. Di sini si Norma meminta kembali HP si Rozi untuk diperiksa. Yang pertama dia memeriksa pesan di WhatsApp. Di situ nggak ada apa-apa ketika dia memeriksa pesan di WhatsApp, dan dia lanjut ke log panggilan. Ketika lanjut ke log panggilan, sama juga nggak ada apa-apa, nggak ada panggilan antara ibunya dengan si Rozi. Dan si Norma di sini lanjut lagi ke pesan SMS biasa, yaitu messaging biasa. Ya, Bang Gembel kurang fasih dalam berbahasa Inggris,
karena bukan orang Inggris ya, karena tidak belajar bahasa Inggris juga, jadi bacanya messaging gitu guys. Jadi di situ ketika si Norma ini membuka pesan SMS itu, terdapat banyak sekali pesan dari ibu si Norma yang bertujuan menuju ke si Rosie ini. Ketika dibuka ternyata benar saja di sini terdapat lagi bukti terkait peristiwa yang kemarin dia dapatkan. Saking penasarannya dia langsung lanjut membaca chat itu. Terlihat dalam SMS itu yang Bang Gembel ingat ya, yang pada intinya memang pasti mengarah ke dalam adu mekanik gitu. Yang isi chatnya gini, dari ibu si Norma ini memarahi atau memaki si Rosie ini dengan kata-kata gini ya, lu nggak sadar diri ya, karena sudah mau dilayanin kayak gitu, sudah mau dilayanin adu mekanik gitu, malah ajak lagi adu mekanik siang-siang bolong gitu guys. Ketika siang yang diajak oleh si Rosie ini bertepatan di bulan puasa gitu. Makanya ibu si Norma ini marah, dan tiba-tiba si Norma di sini ketika lagi membaca pesan antara ibunya dengan si Rosie, tiba-tiba dia udah nggak sanggup lagi ya, udah bergetar gitu, dan selanjutnya dia meminta izin ke si Rosie untuk menuju ke kamar mandi dengan alasan dia lagi mau kamar mandi lah, mungkin lagi lagi itu alasannya. Karena dalam podcast itu tidak disebutkan alasannya kenapa mau kamar mandi, apa mau pipis atau mau Ketika dia mau menuju ke kamar mandi, si Norma ini juga tidak lupa meminjam HP-nya si Rosie dengan bertujuan untuk memberikan bukti kepada adiknya si Rosie. Karena sebelumnya si Norma ini sudah menceritakan kepada adiknya si Rosie tentang perihal terjadi atau perihal kronologis ini, tetapi adik si Rosie ini masih ada ragu-ragu gitu karena gak ada bukti. Jadi pada saat dia mau ke kamar mandi, si Norma ini meminjam HP-nya si Rosie dengan alasan untuk hotspot mau dengar musik di kamar mandi karena dia kehabisan kuota gitu guys. Si Rosie ini langsung mengizinkan HP-nya dipinjam oleh si Norma ini. Ketika keluar dari kamar si Rosie, si Norma ini ternyata tidak menuju ke kamar mandi. Di situ dia memanggil adiknya si Rosie dan memberikan bukti apa yang telah dia baca itu kepada adiknya si Rosie, dan adiknya si Rosie juga shock dan trauma sampai gak nyangka bahwa kakaknya itu berbuat seperti itu dengan calon ibu mertuanya. Pada tahun 2021 bulan April atau bulan 4 itu, dia melanjutkan pernikahan dengan si Rosie. Di sini kita sudah bisa menilai bahwa si Norma ini udah tahu bahwa si Rosie ini berselingkuh dengan ibu kandungnya. Tapi dia malah mengajak si Rosie ini menuju pernikahan dengan si Rosie ya. Jadi di situ kan mereka udah jadi suami istri. Si Rosie ini suami dari si Norma dan si Norma ini istri dari si Rosie. Jadi yang ada di pemikiran kita, yang kita pikir-pikir, sebelum mereka menikah aja, si Rosie ini sempat melakukan aksi bercocok tanam dengan ibu si Norma. Apalagi setelah mereka menikah. Karena setelah mereka menikah ini, si Rosie, si Norma itu tinggal di rumah ayahnya si Norma. Ketika mereka sudah menikah, ternyata mereka pernah duduk rapat gitu antara mamanya si Norma, ayahnya si Norma, dan si Rosie ini suami si Norma untuk memperbincangkan perihal terjadi atau peristiwa yang dia dapatkan melalui SMS, pesan WhatsApp terkait si Rosie yang melakukan adu mekanik dengan ibu si Norma. Dikarenakan di sini si Norma tidak punya bukti yang kuat gitu. Jadi ibunya bisa aja bilang kalau ini hanya kesalahpahaman aja. Dan di situ kita sudah bisa berpikir ya, kalau yang salah itu sebenarnya kalau menurut Bang Gembel pikir yang salah di sini adalah si Norma. Kenapa dia sudah tahu si Rosie ini berselingkuh dengan ibunya malah lanjut ke pernikahan. Pada tanggal 5 November tahun 2022 terjadi peristiwa penggerebekan gitu. Sebelum peristiwa penggerebekan itu terjadi, si Norma ini sebenarnya punya suatu usaha gitu. Suatu usaha yaitu usaha mie ayam yang dikelola oleh bapak dan mamanya si Norma ini. Tepat pada jam 1 siang pada tanggal 5 November tahun 2022 kalau nggak salah Bang Gembel gitu. Oh 5 Desember gitu guys. Kalau bukan 5 Desember, 5 November gitu. Bang Gembel udah lupa dengan beritanya gitu. Yang pastinya pada akhir-akhir tahun 2022 gitu. Tepat di jam 1 siang, bapak si Norma ini pergi ke Jakarta dengan tujuan untuk membelanja alat-alat untuk perlengkapan jualan mie ayamnya. Dan tiba-tiba yang tinggal di sini kan yang pastinya ibu si Norma. Tiba-tiba jam 1 siang itu ibu si Norma ini tutup warung, dan warga-warga sekitar
yang melihat warung jam 1 siang kok tiba-tiba tutup padahal masih awal, masih siang bolong gitu. Dan di situ timbullah rasa penasaran para warga, kenapa warungnya itu tutup padahal masih jam 1 siang. Dan ada salah satu warga yang melihat ibu si Norma ini pergi menuju ke dalam kos si Rozi atau kontrakan si Norma. Sedangkan si Norma di sini nggak ada di rumah posisinya, karena si Norma bekerja di penjualan pakaian gitu. Dan dia masuk shift 2. Warga yang melihat ibu si Norma ini menuju ke kontrakan si Norma, dia udah mulai curiga karena ada salah satu warga yang pernah melihat ibu si Norma ini sedang bercocok tanam dengan si Rozi atau suami si Norma ini. Jadi warga itu tidak berani melaporkan kepada keluarga si Norma karena tidak punya bukti yang kuat, karena di situ dia tidak sempat merekamnya. Saking penasarannya karena melihat ibu si Norma ini menuju ke kontrakan si Norma. Dan di situ warga tahu yang ada di kontrakan itu adalah suaminya si Norma. Para warga yang melihat ini menelpon ketua pemuda yang pastinya. Dan ketua pemuda itu menelpon temannya. Temannya yang ditelepon oleh ketua pemuda ini kalau tidak salah dalam penyebutan dalam podcast Kang Denny Sumargo yang dijelaskan oleh si Norma ini 3 atau 4 orang yang jelasnya. Karena si Norma ini memperoleh berita ini dari tetangga atau teman dekatnya yang sekampung ya. Mungkin yang sekampung karena si Norma nggak ada di lokasi itu. Setelah menelpon temannya, si ketua pemuda ini langsung menuju ke arah kontrakan. Yang pertama, mereka mengintip dari arah belakang, yaitu melalui ventilasi udara. Jadi di kontrakan si Norma ini memiliki atau mempunyai ventilasi udara. Jadi warga yang berada di sini mengintip dari ventilasi udara lewat belakang gitu. Yang pertama mereka lihat di arah dapur nggak ada orang, di ruang tamu juga nggak ada orang gitu. Selanjutnya mereka lanjut ke pengintipan yaitu ke arah kamar si Norma. Dan di situ terdengar suara orang lagi ikeh-ikeh emosi gitu, yaitu orang yang lagi bercocok tanam atau adu mekanik gitu guys. Warga langsung shock yang pastinya. Kok bisa-bisanya sedangkan si Norma lagi nggak ada di rumah. Jadi si Rozi ini pasti melakukan adu mekanik itu dengan ibu mertuanya, yaitu dengan ibu si Norma. Setelah itu warga ini langsung menuju ke arah pintu, mengetuk pintunya dengan tujuan untuk mengetahui siapa di dalam dan apa yang mereka lakukan di dalam. Sedangkan si Norma tidak ada di rumah, yang pastinya dalam hati warga gitu kalau menurut pandangan Bang Gembel. Dan ketika mereka mengetuk pintu, si Rozi dan ibu si Norma ini tidak merespon dan akhirnya warga pun mendobrak pintu tersebut. Dan ketika warga mendobrak pintu, terlihat di situ si Rozi tidak mengenakan helai benang pada dagingnya itu, tidak ada pakaian pada tubuhnya. Dan ibu si Norma ini nggak ada juga pakaiannya. Yang ada itu bagian dalam atas gitu, yaitu penutup gunung atau penutup gunung kembar. Si Rozi langsung lari ke arah kamar mandi. Tiba-tiba si Rozi ini menghilang entah kemana. Padahal warga ini pengen sekali merekam kejadian itu, tetapi ibu si Norma ini memohon kepada warga agar tidak direkam kejadian itu, dan warga pun tidak merekam kejadian itu. Dan bagi kalian yang memburu link terkait video si Norma ini, stop untuk memburunya, dikarenakan link-link yang tersebar itu adalah link phishing, yaitu dimana link phishing itu ketika kalian tekan akan meretas data-data kalian. Dan di channel Bang Gembel ini langsung bilang, oh ini nggak ada linknya. Jadi Bang Gembel bilang nggak ada linknya. Jadi kalian stop untuk mencari linknya, karena dijelaskan dalam sebuah berita ibu si Norma ini tidak memperbolehkan untuk merekam dia. Jadi ketika peristiwa itu terjadi, warga ini tidak merekam kejadian itu, dan peristiwa ini tidak ada di rekaman. Dan si Rozi kan udah hilang gitu, udah lari entah kemana larinya. Ketika si Norma pulang, yang pastinya sampailah ke telinga si Norma ini bahwa ibunya sudah berselingkuh dan terbukti selingkuh dengan si Rozi. Ternyata dugaan si Norma ini sebelum mereka menikah itu benar, nggak ada salahnya. Di sini kita bisa menilai sendiri bahwa yang salah di sini atau yang bodoh di sini si Norma ini. Dia sudah tahu bahwa pacarnya ini selingkuh dengan ibu kandungnya. Kenapa dia masih lanjut ke dalam pernikahan? Kenapa dia masih lanjut ke dalam rumah tangga? Jadi ini menurut pandangan Bang Gembel ya, bukan menjelek-jelekkan si Norma, tetapi ini bisa menjadi pelajaran untuk kita semua. Kalau kita mendapatkan atau mengenal seorang pria gitu atau seorang wanita, jika kita sudah mengetahui wanita atau pria itu berselingkuh dengan
orang tua kita atau orang-orang adik kakak kita di rumah. Kita yang pasti di sini jangan lagi melanjutkan ke dalam rumah tangga sampai pernikahan, sampai ke kita menjadi seorang ibu dan seorang ayah. Yang pastinya dia pasti akan berselingkuh lagi dengan adik kakak kita atau keluarga kita gitu. Dan pembacotan tentang terkait si Norma ini hanya seperti itu karena kita sudah menjelaskan di part 1, bisa kita bilang di part 1 itu sudah Bang Gembel jelaskan dari awal kronologis hingga akhir kronologis. Dan si Norma ini melakukan podcast dengan Denny Sumargo itu kalau nggak salah pada tanggal 27 Desember gitu guys. Berita ini sudah beredar sebelum-sebelumnya di beberapa media, yaitu terutama yang pastinya itu TikTok, Snack Video, dan di Twitter. Ketika awal-awalnya berita ini viral, pasti banyak sekali netizen yang mengira bahwa berita ini adalah sebuah berita penipuan gitu, atau berita-berita yang menyebarkannya adalah orang-orang yang pengen trending gitu, pengen viral, pengen menjadi sorotan publik. Tapi ternyata berita ini bukan hoax, tapi berita ini adalah sebuah berita yang real gitu. Bagi kalian yang penasaran dengan video ini, semoga dengan mendengar pembacotan Bang Gembel, semua rasa penasaran kalian itu bisa tertuntaskan. Dan saya Bang Gembel, mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah guys. Dan sampai berjumpa kembali di lain konten, sampai berjumpa kembali di lain waktu. Semoga kita semuanya diberikan umur yang panjang dan dijauhkan dari hal-hal yang seperti itu, terutama hal-hal yang seperti yang Bang Gembel bacot tadi. Oke guys, sampai berjumpa kembali di lain konten gitu guys. Bye bye gitu guys.